Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 395 memberikan tangan membantu. Baiklah. Nangong Wentian langsung menganggukkan kepalanya. Dia tidak akan ragu untuk mengungkapkan semua rahasianya kepada Jiang Chen, karena dia sangat percaya kepada Jiang Chen. Dia juga tahu bahwa Jiang Chen tidak akan mencuri keterampilan ini darinya, karena keterampilan yang dikembangkan Jiang Chen jauh lebih kuat daripada miliknya. Dalam sekejap, Nangong Wentian mulai menyesuaikan wujudnya, lalu ia melepaskan energi Yuan yang kuat dari tubuhnya. Pakaian dan rambutnya mulai berkibar, dan lapisan tipis cahaya keemasan menutupi tubuhnya. Setelah cahaya keemasan itu muncul, energi Nangong Wentian mulai berubah. Awalnya, cahaya keemasan itu cepat dan ganas, tetapi perlahan-lahan, auranya mulai menjadi berat seperti gunung raksasa. Saat energinya meningkat, seluruh halaman mulai bergetar karena energi yang luar biasa itu. Setelah itu, aura kuno mulai keluar dari tubuhnya. Jiang Chen menatap Nangong Wentian dengan tatapan tajam tanpa mengedipkan matanya. Sungguh keterampilan yang mistis, keterampilan ini benar-benar membawa aura kuno, seolah-olah diwarisi dari zaman kuno. Sepertinya saudara Nan telah menemukan sesuatu yang sangat menakjubkan. Keterampilan ini memiliki banyak kekuatan, dan dapat terus meningkatkan bakatnya, memberinya masa depan yang tak terbatas. Jiang Chen terus memuji keterampilan ini dalam hati. Awalnya, dia mengira bahwa keterampilan kultivasi Nangong Wentian hanyalah keterampilan biasa di alam asal suci, dan paling-paling itu adalah keterampilan tingkat tinggi. Namun, menilai dari apa yang dia rasakan sekarang, itu adalah keterampilan yang luar biasa. Kakak Nan, keluarkan kemampuanmu sepenuhnya, jangan menahan apapun, tunjukkan padaku semua energimu. Jiang Chen berteriak. Suaranya seperti guntur yang menggelegar di telinga Nangong Wentian, menyebabkan tubuh Nangong Wentian langsung bergoyang. Dipahami. Nangong Wentian tidak berani ragu, dan menjawab. Dia tidak menyangka bahwa apa yang sedang terjadi padanya saat ini adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang, menerima bimbingan dari orang suci yang pernah menjadi yang terhebat di kolong langit. Ini adalah hari paling beruntung dalam hidupnya sejauh ini. Berdengung. Energi Nangong Wentian mulai bergetar, dan cahaya keemasan yang keluar dari tubuhnya menjadi lebih tebal, seolah terbuat dari emas murni dan telah sepenuhnya memadat. Aduh! Nangong Wentian akhirnya melepaskan energinya ke tingkat tertinggi yang mungkin bisa ia capai. Raungan dalam bergema dari tubuhnya, dan pada saat yang sama, seekor gajah emas setinggi 30 meter muncul di belakangnya. Meskipun itu hanya gambaran ilusi, namun tampak sangat mistis di mata Jiang Chen. Tubuh gajah ilusi ini sepenuhnya ditutupi sisik emas, dan duri-duri tajam dapat ditemukan di seluruh belalainya yang panjang. Gajah ini memiliki dua gading panjang yang tampak seperti sepasang bilah pedang yang kuat, dan tampak sangat tajam dan sangat kuno. Mata gajah itu keruh, namun berwibawa, dan pada saat yang sama, ia membawa aura seorang raja yang agung, membuatnya menyerupai raja alami dan membuat siapapun ingin tunduk pada keunggulannya. Ini adalah gajah barbar kuno, raja dari semua gajah. Aku tidak pernah menyangka bahwa keterampilan 10.000 gajah abadi milik saudara Nan dapat memvisualisasikan gajah barbar kuno ini luar biasa. Pengalaman Jiang Chen sangat luas, jadi dia bisa mengenali gajah barbar kuno ini hanya dengan sekali pandang. Itu adalah binatang buas sejati, eksistensi tertinggi. Tapi sayang sekali, saudara Nan hanya memahami permukaan dari jurus 10.000 gajah abadi ini, dan dia hanya bisa membayangkan bayangan gajah barbar kuno yang hanya memberikan kekuatannya perasaan yang berat, tetapi dia belum fokus pada aura raja gajah barbar kuno, disinilah letak hambatannya. Jiang Chen berpikir dalam hati. Hanya dengan sekali lihat, dia telah menemukan apa yang menjadi hambatan Nangong Wentian. Kakak Nan, kamu bisa menarik kembali energimu, kata Jiang Chen. Tubuh Nangong Wentian sedikit bergoyang. Dalam sekejap, dia seperti balon yang bocor saat dia menarik kembali semua energinya. Chen kecil, saat aku mengolah jurus 10.000 gajah abadi, aku merasa seolah-olah kekuatanku telah mencapai level maksimal, dan sangat sulit bagiku untuk meningkatkannya. Aku benar-benar terjebak di titik terlemah ini, dan tidak tahu bagaimana aku bisa menembusnya. Nangong Wentian berkata dengan cemberut di wajahnya. Saudara Nan, kondisimu benar-benar normal, itu karena kau belum menemukan kunci sejati untuk mengembangkan jurus 10.000 gajah abadi ini. Jiang Chen menjelaskan. Kunci sebenarnya. Nangong Wentian terkejut. Benar sekali. Aku melihat gambar gajah yang kau visualisasikan tadi, itu sebenarnya adalah gajah barbar kuno yang sebenarnya. Gajah kuno ini adalah raja dari semua gajah, binatang buas yang terlahir sebagai raja. Ketika kau mengembangkan keterampilan ini, kau hanya fokus pada kekuatan 10.000 gajah, tetapi kau tidak pernah mencoba mempelajari energi gajah. Energi ini adalah energi raja, aura yang berasal dari sumbernya, dan itu juga merupakan inti dari keterampilan 10.000 gajah abadi. Jadi, ketika kau terus mengembangkan keterampilan ini, kau tidak bisa hanya fokus pada kekuatan yang diberikannya kepadamu, kau perlu merasakan sumber dalamnya, mencoba merasakan energi raja gajah barbar kuno.
Begitu kau menemukan energi itu, kau akan dapat sepenuhnya memvisualisasikan gambar gajah barbar kuno, dan dengan itu, kau akan dapat menerobos hambatan ini. Begitu kau melakukannya, keterampilan ini akan berkembang, dan manfaat yang akan kau terima berada di luar imajinasimu saat ini. Jiang Chen melanjutkan penjelasannya. Fokus pada sumber energi. Nangong Wentian terkejut sesaat. Dia telah mengolah jurus 10.000 gajah abadi begitu lama, dan selama ini, dia hanya menganggapnya sebagai jurus yang memberinya kekuatan luar biasa. Dia tidak pernah memikirkan bagian dalam dari jurus ini. Sekarang, dengan bimbingan Jiang Chen, dia tiba-tiba melihat cahaya dan merasa tercerahkan. Haha, aku mengerti sekarang. Aku tidak pernah benar-benar memahami esensi dari keterampilan 10.000 gajah abadi ini, begitulah adanya. Chen kecil, aku tidak pernah tahu kau memiliki pengamatan yang begitu baik. Apa yang kau katakan padaku langsung menyentuh inti dari hambatanku, kurasa aku telah menemukan cara untuk menerobos sekarang. Nangong Wentian tertawa terbahak-bahak saat kegembiraan luar biasa memenuhi wajahnya. Perasaan menemukan cara untuk menembus kemacetan besar sungguh langka, jadi dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Saya yakin kamu bisa melakukannya. Jiang Chen menepuk bahu Nangong Wentian. Chen kecil, tidak banyak waktu tersisa untuk kita. Aku harus segera memasuki kultivasi terpencil dan berusaha sekuat tenaga untuk menerobos hambatan ini sebelum pertarungan dimulai dan menjadi seorang pejuang jiwa tempur. Kamu bisa beristirahat di keluarga Nangong selama periode waktu ini. Sebagai tamu istimewa keluarga Nangong, kamu dapat pergi kemanapun yang kamu suka di dalam wilayah keluarga kita. Kata Nangong Wentian. Tidak, tinggal di sini tidak akan ada manfaatnya bagiku. Aku harus keluar dan bepergian. Sementara kamu di sini berkultivasi untuk menembus alam jiwa tempur, aku juga harus menemukan cara untuk menembus alam ini. Jiang Chen menjawab sambil tersenyum. Benua selatan adalah daratan yang dipenuhi binatang buas, itu adalah daratan yang liar dibandingkan dengan benua timur. Dia bisa menggunakan beberapa hari ini untuk berlatih, dan menemukan cara untuk menerobos ke alam jiwa tempur. Dia tidak datang ke sini untuk bertamasya, dan mengesampingkan situasi kritis yang sedang dihadapi keluarga Nangong, dia masih memiliki banyak masalah di benua timur yang perlu dia selesaikan, dan masalah-masalah itu menekan Jiang Chen untuk meningkatkan kultivasinya sesegera mungkin. Baiklah. Aku tahu kau orang yang tidak bisa duduk diam. Lagi pula, dengan kekuatanmu, kau bisa pergi kemana saja di benua selatan tanpa rasa takut. Nangong Wentian menganggukkan kepalanya. Dia tidak terkejut dengan keputusan Jiang Chen. Jika Jiang Chen benar-benar memutuskan untuk tetap tinggal di keluarga Nangong, dia akan benar-benar terkejut. Jangan tunda lagi, aku akan pergi sekarang. Mari kita lihat siapa di antara kita yang akan menerobos ke alam jiwa tempur terlebih dahulu. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Kurasa aku akan menjadi yang pertama. Sekarang aku tahu cara yang benar untuk mengembangkan keterampilan 10.000 gajah abadi, dan tidak akan lama lagi sebelum aku berhasil. Sebaiknya kau juga berhasil mencapai alam jiwa tempur, kalau tidak kau tidak akan bisa membantuku dalam duel ini. Nangong Wentian berkata. Meskipun Jiang Chen memiliki kekuatan yang hebat, dia tetap tidak dapat mewakili keluarga Nangong di pertandingan ketiga kecuali dia berhasil menembus alam jiwa tempur. Setelah itu, Jiang Chen langsung terbang ke arah acak, segera meninggalkan keluarga Nangong. Jiang Chen menikmati pemandangan benua selatan di sepanjang jalan. Sejujurnya, daratan di sini jauh lebih indah daripada daratan benua timur. Tak lama kemudian, setengah hari berlalu. Jiang Chen telah mendekati hamparan pegunungan megah yang tampaknya tak terbatas. Itu adalah pegunungan yang menutupi lebih dari 5.000 km daratan, dan puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya terlihat. Ada beberapa suku yang tinggal di pegunungan ini. Dengan indera ilahi Jiang Chen, ia dapat dengan mudah melihat struktur dan bangunan suku terdekat. Itu adalah suku klasik. Ada sesuatu yang terjadi di sana. Dengan indera ilahinya yang peka, Jiang Chen melihat ke arah suku yang tidak jauh darinya. Setelah itu, ia menggerakkan tubuhnya dan terbang ke arah suku itu. Benteng Lianyun adalah nama suku ini. Tepat pada saat ini, suara tangisan dan teriakan bergema di luar suku. Tidak, kami tidak ingin pergi ke istana iblis. Kepala suku, tolong selamatkan kami tidak ingin menemani binatang iblis itu. Lebih baik aku mati. 3 gadis muda menangis sejadi-jadinya. Mereka semua tampak berusia pertengahan belasan tahun, berwajah lembut dan dianggap cantik. Saat ini, mereka dikelilingi oleh beberapa pria berpakaian jubah hitam. Di antara pria-pria berjubah hitam ini, 3 di antaranya memegang erat-erat gadis-gadis ini, dan tidak peduli seberapa keras gadis-gadis ini berjuang, mereka tidak dapat melepaskan diri darinya. Aura iblis yang kuat keluar dari orang-orang ini. Mereka jelas bukan manusia, tetapi binatang iblis yang telah berubah menjadi bentuk manusia. Saat ini, sekelompok pria dari kastil Lianyun berdiri di hadapan orang-orang berpakaian hitam ini. Mereka semua menggertakkan gigi dengan marah. Ekspresi marah memenuhi wajah mereka, karena mereka hanya bisa melihat orang-orang mereka dibawa pergi oleh orang-orang jahat ini tanpa kemampuan apapun untuk menghentikan mereka.
Sulit bagi orang biasa untuk memahami apa yang mereka rasakan saat ini. Istana Iblis, jangan bertindak terlalu jauh. Selama 2 tahun terakhir, kami telah memberimu banyak sumber daya, jadi mengapa kamu masih membawa orang-orang kami pergi? Seorang pria yang berdiri di garis depan berkata. Dia adalah seorang pria gemuk berusia 50-an, dan kepala suku Kastil Lianyun. Saat ini, kedua matanya memerah, dan dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Sebagai kepala suku orang-orang ini, menyaksikan orang-orangnya dibawa pergi oleh binatang buas ini membuatnya merasa tak tertahankan. Jieji, orang tua, besok adalah hari ulang tahun tuan ketiga kita. Bisa tidur dengannya adalah kehormatan bagi ketiga gadis ini, dan jika tuan ketiga kita senang dengan pelayanan mereka, dia mungkin akan mengembalikan sebagian harta yang kau berikan kepada kita terakhir kali. Ini adalah kabar baik untuk kalian semua, jadi mengapa kalian masih menangis di sini? Pemimpin orang-orang berpakaian hitam itu berkata dengan senyum jahat di wajahnya. Tidak, aku tidak mau tidur dengan iblis itu, aku lebih baik mati. Mendengar bahwa dia akan tidur dengan majikan ketiga mereka, salah satu dari ketiga gadis itu langsung berteriak. Diam. Pria berpakaian hitam itu menamparkan gadis yang menangis itu. Bajingan, lepaskan adikku. Tepat pada saat ini, seorang pemuda melompat keluar dari kerumunan orang dari Kastil Lianyun sambil membawa pedang panjang di tangannya. Meskipun dia tampak cukup muda, dia sebenarnya adalah seorang prajurit inti surgawi akhir. Mata pemuda itu berubah merah, dan tampaknya ia akan kehilangan kendali dan menyerang orang-orang berpakaian hitam itu.